saja, spoiler. Di saat Mae dan Jaka sedang bahagia karena baru jadian, ada Mamat yang duduk sendiri sedang patah hati. Hingga datang Oneng yang mengkhawatirkannya. Awalnya Mamat tak ingin menunjukkan kesedihannya di depan Oneng. Tapi lambat laun dia akhirnya mengaku bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Ditolak ternyata rasanya sangat menyakitkan. Apalagi di hadapan banyak orang. Rasanya bukan cuma menyakitkan, tapi juga memalukan. Oneng pun menyarankan pada Mamat untuk menutupi kepalanya dengan kardus. Tapi Mamat tidak mau, karena dia ingin menunjukkan wajah tampannya pada semua orang. Mamat pun dengan rasa percaya dirinya berkata, walau dia baru ditolak, tapi dia punya wanita lain yang akan menghiburnya. Oneng yang merasa kata-kata itu untuk dirinya malu dan menjadi salah tingkah. Mamat pun mendesak Oneng untuk berkata jujur. Apakah kamu menyukaiku? Adegan berganti saat Mae pulang ke rumah diantar dengan Jaka. Mae menggandeng tangan Jaka untuk masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan Jaka secara resmi pada ayahnya sebagai pacarnya. Pak Adam tentu tidak setuju. Dia memaksa Mae untuk melepaskan tangan Jaka, tapi Mae bersikeras tidak mau. Pak Adam semakin stres saat dia bertanya jika dia tidak mengizinkan, apakah mereka akan mencari cara lain untuk saling bertemu. Mae dan Jaka langsung manggut-manggut. Dengan terpaksa, akhirnya Pak Adam menyetujui hubungan mereka, tapi dengan syarat. Mereka boleh pacaran hanya di tempat di mana dia bisa melihat mereka. Sementara Jaka hanya diperbolehkan memegang tangan Mae, tidak lebih, tidak kurang. Dan Mae harus selalu mengabari ayahnya dimanapun dan kapanpun. Dan Pak Adam menunjuk Wawan sebagai asistennya untuk mengawasi Mae dan Jaka. Kencan pertama antara Mae dan Jaka yang sangat tidak mengasihkan. Kenapa? Karena saat kencan, mereka dibuntuti dan diganggu oleh Wawan. Setiap kali mereka bermesraan, Wawan langsung menjauhkan Mae dan Jaka. Bahkan saat mereka mau selfie berdua, Wawan langsung muncul dan ikut foto bersama mereka. Saat Mae dan Wawan pergi ke toilet, tiba-tiba datang beberapa orang musuh dari Jaka. Mereka sudah tahu tentang Jaka yang punya pacar dan berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Jaka yang mengingat janjinya pada Mae untuk tidak berkelahi, berusaha menghindar walau sudah diprovokasi. Para berandal itu pun menjadi jengkel karena aksi provokasinya tidak bekerja. Mereka pun langsung mengeroyok dan menghajar Jaka habis-habisan hingga babak belur. Saat Mae dan Wawan kembali, mereka bingung karena tidak ada Jaka di tempat semula. Wawan pergi mencarinya dan mendapati Jaka sedang mengompres wajahnya. Wawan pun bertanya kenapa wajah Jaka bisa sampai seperti itu. Jaka berkata kalau dia tadi ketemu musuh lamanya. Tapi karena sudah berjanji pada Mae, Jaka pun tidak melawan saat mereka mengeroyok Jaka. Tentu Wawan menjadi kagum, dan dia berjanji akan membantu Jaka menghajar musuh-musuhnya. Mae pun datang menyusul, dan mendapati wajah Jaka yang penuh dengan memar. Mae langsung marah dan mengomeli Jaka, karena mengira Jaka telah melanggar janjinya. Wawan berusaha membela Jaka, tapi Mae sudah terlanjur marah. Bahkan Mae menyuruh Jaka untuk tidak bicara lagi padanya. Wawan membuat status di media sosial, menyindir tentang pengeroyokan Jaka yang bersifat pengecut dan menantang pelakunya. Tak berapa lama, tantangan Wawan pun dijawab. Bahkan pelakunya sampai mengupload gambar pisau.
Wawan yang awalnya sombong akhirnya menjadi takut. Jaka datang untuk menemui Mae. Kedatangan Jaka untuk meminta maaf karena tidak memberitahu tentang kebenaran dan membuat Mae khawatir. Jaka pun meyakinkan Mae kalau dia sama sekali tidak melanggar janji pada Mae. Dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Saat Wawan berjalan dengan Mama, tiba-tiba mereka dihadang oleh musuh-musuh Jaka yang ditantang oleh Wawan. Mamat pun memerintahkan Wawan untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai mereka berhasil mengecoh para berandalan itu. Di tempat persembunyiannya, Mamat menghubungi Jaka untuk meminta bantuan. Mamat pun meninggalkan Wawan sendiri untuk mencari jalan keluar. Keberadaan Wawan pun akhirnya ketahuan oleh para berandalan itu. Wawan dihajar habis-habisan. Mamat yang datang kembali tak banyak membantu karena mereka kalah jumlah. Hingga datang Jaka meminta para musuhnya itu untuk berhenti menyakiti teman-temannya. Tentu permintaannya tidak digubris. Jaka pun menjadi bimbang apa yang harus ia lakukan. Apa tetap berpegang teguh pada janjinya pada Mae untuk tidak berkelahi, atau membiarkan teman-temannya terluka? Hingga sampai salah satu berandala mengeluarkan pisaunya. Jaka akhirnya tidak tinggal diam. Ia mengajar para berandalan itu. Wawan yang terluka parah akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Mae murka pada Jaka karena dia mengira karena Jakalah yang membuat adiknya jadi terlibat dengan para berandalan itu. Mae kecewa karena Jaka melanggar janjinya sendiri. Tapi Jaka sama sekali tidak membela diri. Mae memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka sampai di sini. Mamat heran kenapa Jaka tidak memberitahu kebenarannya pada Mae. Jaka merasa tidak perlu, karena takutnya Mae akan berpikir kalau dia cuma mencari alasan. Lagi pula, Jaka juga memang sudah melanggar janjinya. Wawan akhirnya sadar, dan dia akhirnya menjelaskan kesalahpahaman antara Jaka dengan Mae. Wawan memberitahu Mae kalau Jaka berkelahi dengan para berandalan itu untuk menyelamatkannya. Menyadari kesalahpahaman ini, Mae langsung pergi mencari Jaka di tempat biasanya. Begitu menemukannya, Mae langsung memeluk Jaka. Mae bertanya kenapa Jaka tidak memberitahu tentang kebenarannya. Jaka pun berkata kalau dia hanya tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena dia memang telah melanggar janjinya pada Mae. Mae meminta maaf pada Jaka karena dia telah menuduhnya tanpa mencari tahu tentang kebenarannya. Jaka pun meminta maaf pada Mae karena telah melanggar janjinya. Mae pun berkata bahwa aku sangat mencintaimu. Mendengar kalimat terakhir itu, Jaka langsung mencita kepala Mae sambil mengingatkan Mae kalau yang menyatakan cinta itu harus pria duluan. Semua orang berkumpul di rumah Mae untuk merayakan ulang tahun Mae. Mereka merayakannya dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Setelah acara usai, Mamat menawari tumpangan pada Oneng. Oneng menjadi malu dan menolak tawaran itu. Tapi Mamat terus memaksa. Oneng pun berkata, "Kamu jangan menatapku terus, nanti kamu jatuh cinta padaku." Yang dibalas oleh Mamat, "Kenapa kau memperingatkanku baru sekarang? Sudah telat." Dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara Mamat dengan Oneng. Mae mengantar Jaka sampai ke depan gerbang. Tapi Jaka tidak mau berpisah begitu saja.
Dia mau ada salam perpisahan secara khusus. Apa itu? Salam perpisahannya berupa ciuman selamat malam. Mae pun malu dan langsung menyuruh Jaka untuk pulang. Tapi Jaka tidak mau. Dia langsung mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Mae. Pak Adam yang mengintipnya langsung berlari untuk mengejar Jaka. Dan kisah cinta gadis kepala kardus dengan preman sekolah telah usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.